Kalau untuk penyakit hewan menular strategis seperti antrak gitu ya dan brucellosis, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Nama saya Anto, mau bertanya apa upaya Pemprov Banten menjamin hewan kurban di pasaran dijamin sehat dan aman. Menjelang Hari Raya Idul Adha pada tanggal 17 Juni 2024, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pertanian Provinsi Banten memperkirakan kebutuhan hewan kurban di Provinsi Banten pada tahun 2024 ini adalah sekitar 86.880, sedangkan ketersediaan di Provinsi Banten diperkirakan hanya 40.505 yang siap untuk diperjualbelikan. Meski begitu, pemerintah Provinsi Banten menjamin ketersediaan kebutuhan hewan kurban dengan mendatangkan hewan kurban dari luar Banten, sekaligus juga menjamin kesehatan dan kualitas hewan kurban yang diperjualbelikan di Provinsi Banten. Dr. Hewan Ari Mardiana, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Provinsi Banten mengatakan bahwa terdapat 3 tahapan yang rutin dilaksanakan Dinas Pertanian Provinsi Banten setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Adha, yakni tahapan persiapan, di mana Dinas Pertanian melakukan pemeriksaan hewan kurban guna menjamin hewan kurban bebas penyakit. Kedua, yaitu tahapan pelaksanaan, di mana Dinas Pertanian melakukan pengawasan pada saat penyembelihan hewan kurban untuk menjamin pemenuhan syariat Islam dan kesejahteraan hewan. Kemudian tahapan akhir, yakni tahapan distribusi, di mana Dinas Pertanian melakukan pengawalan pembagian daging hewan kurban kepada para penerima, guna menjamin pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi dan keamanan pangan dengan kualitas daging yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Kita ada beberapa langkah yang dilakukan dari mulai akhir Mei ini sampai mungkin hari H tanggal 17 Juni 2024. Merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang tata cara pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan lalu lintas hewan dan produk hewan. Dinas Pertanian Provinsi Banten bekerja sama dengan Kepolisian, Dishub, Pol PP, pemerintah kabupaten kota dan stakeholder lainnya melakukan operasi gabungan lalu lintas hewan dan produk hewan, salah satunya di Pelabuhan Merak, dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti sertifikat veteriner atau surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH, serta rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari daerah asal dan dokumen-dokumen lainnya. Selanjutnya mungkin dokumen-dokumen lain seperti hasil pemeriksaan lab, bebas penyakit tertentu, dan lain-lainnya. Dinas Pertanian Provinsi Banten juga melakukan pembinaan pada para perwakilan kabupaten kota yang akan berjaga di kabupaten kota masing-masing, serta pengurus beberapa DKM yang rutin dijadikan tempat penyembelihan hewan kurban. Dinas Pertanian Provinsi Banten juga akan melakukan pemantauan lapak-lapak penjualan hewan kurban untuk memastikan tidak ada hewan yang memiliki gejala penyakit hewan menular atau terutama penyakit yang bersifat zoonosis atau penyakit menular lainnya seperti PMK dan LSD. Dr. Ari menambahkan, meski saat ini sudah tidak ditemukan penyakit-penyakit tersebut, Provinsi Banten melalui Dinas Pertanian Provinsi Banten tetap mewaspadai penyakit-penyakit tersebut dengan melaksanakan tahapan-tahapan seperti yang sudah disebutkan. Sampai saat ini sih di data kita mungkin kalau untuk penyakit hewan menular strategis seperti antrak gitu ya dan brucellosis, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Meski begitu, kepada masyarakat, Dr. Ari berpesan untuk membeli hewan ternak di lapak-lapak yang sudah terpasang stiker bahwa lapak tersebut sudah diperiksa dan dinyatakan layak. Pembeli juga dapat menanyakan kepada penjual sertifikat veteriner hewan kurban yang akan dibeli. Yang paling utama adalah memilih hewan kurban yang sesuai syariat Islam, yaitu hewan ternak, cukup umur, tidak cacat, dan tidak berpenyakit. Dr. Ari juga berpesan untuk membeli hewan kurban dari peternak lokal Banten untuk mensejahterakan peternak yang ada di Provinsi Banten. Saya sarankan untuk membeli dari peternak lokal Banten. Itu yang utama, kita sejahterakan dulu maksudnya para peternak yang ada di Provinsi Banten lah.